Halo semua, perkenalkan nama saya Gunawan Ginting. Di sini saya akan presentasikan bagian materi pembelajaran dari Pak Budi membuat presentasi mengenai pasar modal. Simak beberapa poinnya sebagai berikut. Di pembahasan video saya kali ini, saya akan memberikan beberapa poin yang dimana akan setiap komponen individu dapat memahami, mendeskripsikan konsep pasar modal itu sendiri. Yang berikutnya, siswa mampu mendeskripsikan jenis produk dalam pasar modal. Nah, dari beberapa poin tersebut, kemudian saya akan membahas di bagian berikutnya, yaitu pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal adalah pasar yang memperjualbelikan uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun, jangka panjang, atau pasar yang mempertemukan permintaan penawaran uang dalam bentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, dari definisi yang ada, kita akan mengetahui dari apa sebenarnya fungsi dari pasar modal tersebut. Fungsi pasar modal yang pertama sebagai sumber penghimpun dana. Yang kedua, sebagai alternatif investasi bagi pemilik modal. Yang ketiga, sebagai pendorong perkembangan investasi. Nah, dari fungsi pasar modal itu kita harusnya lebih tahu dulu nih apa tujuan dari pasar modal. Yang pertama, menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Yang kedua, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut memiliki perusahaan dan ikut menikmati hasilnya sendiri atau laba yang diterimanya itu sendiri. Baik, berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal itu sendiri dibagi dalam beberapa kelompok atau bagian. Yang pertama, ada pelaku sebagai investor, yaitu pihak yang memiliki modal utama untuk dipinjamkan atau diinvestasikan. Yang kedua, ada emiten, yaitu pihak yang ingin meminjamkan modal. Modal dipinjamkan emiten dengan cara melakukan emisi, yaitu menawarkan efek atau surat berharga untuk dijual atau diperdagangkan. Bagian berikutnya ada perusahaan efek, yaitu perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal, untuk menjalankan kegiatannya. Yang keempat, dana reksa, yaitu pihak yang kegiatannya melakukan investasi isi kembali atau perdagangan efek. Baik, setelah kita membahas pelaku pasar modal, di bagian berikutnya kita akan membahas lembaga penunjang pasar modal. Di bagian pertama kita akan membahas bank kustodian, yaitu bank yang berfungsi melakukan penyimpanan pengamanan fisik dokumen-dokumen efek. Yang kedua, Biro Administrasi Efek atau BAE, yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan administrasi efek bagi emiten seperti pembukuan, transfer, registrasi, pemecahan surat kolektif saham, pembayaran dividen, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada penasihat investasi, yaitu bertugas memberikan nasihat investasi. Yang keempat ada pemeringkat efek, yaitu pihak yang bertugas memberikan pendapat secara objektif, jujur, dan tidak memihak mengenai risiko sesuatu efek. Yang kelima ada penjamin emisi, yaitu pihak yang bertugas memberi jaminan untuk membeli saham yang tidak habis terjual supaya modal atau dana yang dibutuhkan emiten dapat terpenuhi. Yang kemudian ada profesi penunjang pasar modal. Profesi penunjang pasar modal ada terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada akuntan, konsultan hukum, penilai atau appraiser. Yang kemudian terakhir ada notaris. Di bagian berikutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis produk pasar modal. Yang pertama ada saham biasa atau common stock, yaitu tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Yang kedua di sini kita dapat melihat bukti right atau right issue, yaitu hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Yang ketiga ada obligasi atau bonds,
yaitu surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan produk utang dan bunganya secara periodik dalam waktu yang ditentukan. Yang keempat, ada saham preference, yaitu saham istimewa atau preferred stock, yang dimana yaitu gabungan antara obligasi dan saham biasa. Yang kelima, ada warrant, yaitu hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Yang bagian keenam ada reksadana, yaitu mutual fund, yang dimana wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dari masyarakat. Pemodal selanjutnya diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga atau portofolio efek. Baik, berikut pembahasan saya mengenai pasar modal. Sekiranya pembahasan saya ini dapat menjadi ilmu dan pembelajaran buat kita ya, dan mengembangkan wawasan kita menjadi lebih baik lagi. Kurang lebihnya pembahasan saya mohon maaf sekali. Dan kurang lebihnya lagi mohon ditambahkan apa yang kurang dan mohon ditambahi supaya ilmu kita ini menjadi wawasan yang lebih komplit lagi. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.